إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. اهتداء الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار الموجهة فالأول للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه. قل الله ثم جرهم في خودهم يلعبون. Nah, yang artinya sesungguhnya orang yang masih berjalan itu dapat petunjuk dengan cahaya bertawajuh. Sedangkan orang yang sudah sampai bagi mereka adalah nur muwajjahah, yaitu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara musyahadah. Adapun orang yang menggunakan nur, mereka itu adalah nur bagi mereka, dan bagi Allah tidak ada sesuatu dan tidak ada setelahnya. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala tempat tujuan, kemudian tinggalkanlah yal'abuna, mereka sedang bermain-main. Nah, maksudnya di sini kalam yang nomor 31. Di sini Hidin membagi dua golongan lah. Masih berhubungan. Golongan yang pertama adalah orang yang masih salik. Yang kedua adalah orang yang sudah sampai. Orang yang salik ini mereka lagi berusaha supaya bisa sampai. Akan tetapi usaha mereka ini dengan nur susah payah, yaitu nur dengan cara bermujahadah dan riadah dan kesusahan payah. Akhirnya beribadah sungguh-sungguh dan beramal sungguh-sungguh. Ini adalah bagi orang yang salik. Orang yang salik, orang yang masih berusaha. Makanya biasanya mereka ini mengumpati tarikat. Karena di dunia ini tarikat banyak benar. Seperti tarikat Maturidi, tarikat Naqsyabandi, tarikat Satariyah, dan tarikat Qadariyah. Ini adalah bagi orang yang mau bersungguh-sungguh untuk supaya bisa sampai. Yang kedua adalah orang wasilun. Orang wasilun ini adalah orang yang sudah sampai. Mereka ini kehidupannya dengan muwajjah, artinya langsung bertatap muka. Ngarnya sudah sampai. Jadi ba'amal jua, bagawi jua, akan tetapi sesuai dengan yang ditemui, yang diperintah, yang memerintah. Nah, ba'amal juga akan tetapi amalnya sesuai dengan yang diperintah,
nang langsung mendengar rohnya. Nah, kalau rahilun tadi atau salikun tadi beramal juga tetapi sesuai dengan paguruan, maanjurakan amalan kayak ini 1000 kali misalnya, amalan badikir tawajuh harus konsentrasi penuh karena hendak sampai. Nah, sedangkan al-wasiluna ini, mereka ini sudah sampai. Karena sudah sampai, maka inya kada peduli lagi lawan nang zahir. Karena sudah sampai. Jadi hanya mengamalkan ataupun menggawi apabila diperintah langsung oleh nang ditemui. Yang ditemui itu adalah zat wajibul wujud. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al-anwaru tawajjuhi huwa ma sadara minhum ila ta'ala min ibadatin wa muamalatin wa muqabalatin wa mujahadatin wa anwar mujahadah wa ma sadara minallah. Jadi di sini dijelaskan bagi orang-orang yang salik ataupun orang yang masih mengembara, mereka ini beramal dengan nur ataupun cahaya dengan cara ibadah. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, mereka adalah dengan cara ibadah. Ibadahnya yang kayak apa? Yaitu dengan susah payah. Ibaratnya puasa, kalau di Jawa puasa petik geni. Petik geni itu artinya kada memakan yang bernyawa. Ada 3 hari, 40 hari ataupun 4 bulan. Atau sampai beberapa tahun. Kada bermakanan, makan daging. Hanya makan nasi putih saja, kada boleh begaram. Karena masih beramal, masih berjalan. Ibarat tentara tadi, orang itu masih latihan, ujian. Makanya bersusah payah. Amalnya harus khusyuk, amalnya harus ikhlas, amalnya harus tawadu' dan khudu' dan selalu hadir di hati. Nah, itu adalah orang yang masih rahiluna, yaitu orang yang masih mengembara, yang belum sampai, belum wasil. Wa anwarul muwahhijatu wa masadar minallah ta'ala lahum man ta'arafa wa taqarraba wa tawaddada wa tahabbaba. Adapun orang yang sudah wasil, wasil tadi adalah orang yang sudah sampai, maka apapun yang terjadi lawan dirinya, baik amal ataupun pakaian secara pakaian amal, itu ilallah sesuai dengan isyarat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Bahkan masalah urusan awak badan hendak mandi kah, kada kan, menjadi orang gila kah, itu sesuai dengan perintah Allah. Kada kawa lagi mengumpati orang yang jahil. Sudah sampai dah. Nah, ini sampai sudah lah. Makanya kalau orang sampai ini bisa juga ketika hal itu artinya bila masa. Itu boleh kayak pulang kayak biasa. Tetapi dalam keadaan hal, orang tersebut kada kawa diganggu gugat. Nah, tetapi kalau ia balalawasan disebut adalah orang itu bamakam ataupun punya makam wasilun. Itu adalah orang yang bermakam wasil. Sampai ya sudah. Nah, sudah sampai kan.
yang dituju tadi sudah sampai. Man ta'arrafa wa taqarraba tawaddada. Barang siapa yang sudah kenal, ini sudah sampai tadi, kenal, wa taqarraba, dan dekat sudah lawan Tuhan, dekat benar sudah. Jauh orang tuh seakan-akan satu sudah satu kelambu macam-macam tuh. Kalau dibahasakan tuh nah, saking paraknya lawan Tuhan tuh, lawan dirinya tuh sudah parak benar. Dan tawaddada wa tahabbaba, dan saling bercinta-cinta sudah dengan Tuhan tuh. Kada kawai lagi orang bercinta-cinta, parak benar sudah lawan Tuhan. Nah, ini orang tanda-tanda orang tuh sudah wasil. Wasil lah. Karena kita ini kan dua aja. Yang pertama ma'rifat. Ma'rifatnya artinya tahu jalan. Nah, itu ma'rifat artinya tahu jalan aja. Imbah tahu jalan, ma'rifat hanya disebut wasilun, sampai. Di antara daripada ma'rifat kenal tadi sampai ke wasil tadi adalah banyak yang dilewati tangga. Yang disebut adalah maqam ataupun derajat. Sampai peribahasa itu mengatakan sampai 7.000 makam. Ujabah guru sekumpul 2 juta makam yang dilewati. Daripada awal ma'rifat sampai wasil tadi. Nah, akan tetapi para ulama telah mengatur. Kalau kita tuh mengandalkan dengan amaliyah kita nih, kita kada mungkin sampai. Amalan 1000 samalaman salawat misalnya, 1000 mujahadah dengan berzikir, 1000 membaca tasbih dan macam-macam, begana di hutan 2 hari 3 hari kada tetamu juga, sebulan kada tetamu juga, itu kita kada sanggup. Makanya jauh ulama di sini untuk memagat ataupun memotong kompas itu ada caranya. Yaitu jahidin di sini adalah dengan cara mempanakkan diri. Nah, mempanakkan diri itu Bang. Yang pertama kita mungkin kawak mengamalkan dengan lisannya. La ilaha illallah, baca Quran. Baca apa lagi? Baca selawat dan lain sebagainya. Kawak dengan lisan. Tapi kita kada sanggup berlawasan. Akan tetapi jauh ulama ada cara yang lebih cepat daripada itu, yaitu dengan cara tahfizul anfas, yaitu menjaga daripada napas keluar masuk. Tapi dipanahkan Bang diri kita menjaga napas keluar masuk. Aulia-aulia yang terdahulu, mereka ini selain mereka beramal fardu, amal-amal sunat dan lain sebagainya, mereka tidak kalah lagi, yaitu menjaga napas keluar masuk. Ya, karena apa? Keluar masuk ini menunjukkan hujah ulama taraki dan tanajul. Taraki yaitu benaik, tanajul artinya berturun. Kalau benaik yaitu maksudnya jad sifat af'al jad. Kalau tanazul yaitu maksudnya berturun sampai kepada nur Muhammad dan sampai kepada insan. Hakikatnya adalah nur Muhammad. Nah itu Bang. Dan caranya adalah kita tuh harus panakkan diri, menghilangkan diri semampunya. Kalau masih ada akal bermain dulu. Akal ini disebut adalah dzikir qalbi.
membulikakan qalbi itu. Karena Imam Al-Ghazali menyebut akal itu adalah qalbi, hati. Nah, kalau ulama-ulama yang lain ada mengatakan qalbi itu adalah dada. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala mengatakan yang disebut dengan qalbi itu adalah sehat berpikir. Maka ketika kita merenungkan, kemudian kita hilangkan daripada keinginan-keinginan, qudrat dan iradat, kita bulikakan, akal kita main bahwa la fa'ilun illallah. Nah, itu aja dah. Itu aja dilazimi ketika masih ada akal. Nah, itu ngarannya tauhid. Karena wujah Imam Sa'rani tidak ada yang lebih cepat untuk menyampaikan, untuk ma'rifat ataupun sampai melebihi daripada tauhid. Tauhid ini adalah fa'ilun ilallah, itu aja dong. Dilazimi di hati kita. Dilazimi terus sampai ibaratnya kada ada lagi. Nah, dan insyaallah kalau sudah waktunya kita tuh akan dibimbing dengan guru secara gaib. Nah, tetap pahamnya lah. Paham ya. Jadi jahidin di sini itulah kalau kita nih mengandalkan amal kada mampu kita ba'amaliyah pangulir ya lapah berduduk lapah. Ini kalau abah guru sekumpul menyampaikan kalau bisa sama laman tuh 8 jam kita berselawat. 8 jam jahidin tuh kan. Dan kada boleh guring. Dan kada boleh mengantuk. Dan kada boleh berpikir yang lain. Kada boleh berpikir masalah dunia ataupun keperluan dunia. Ngalih banar ya Allah. Urah hendak wasil ngalih banar. Tapi alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala salah satu yaitu dzikir yang kita pakai semalam tuh la ilaha illallah sampai Allahu Allah Allahu hu sampai ujungnya kada ada lagi bersuara, hanya melihati ataupun menjagai napas keluar masuk. Itu pun kalau pian istiqomah mengamalkan itu cara mempermudah kita untuk wasil. Mungkin kalau orang yang belum siap untuk wasil, paling kada ketenangan hati dulu, dapat kenyamanan. Karena aja ulama di sini syaratnya iman muslim, iman Islam itu adalah pertama kali orang tuh ketika beramal nyaman dulu. Makanya kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, artinya aku cinta ataupun pasrah ataupun ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, agama menjadi Islam menjadi agama. Nah, itu ridho. Jadi tenang kita, nyaman di situ dengan aturan tersebut. Nah, itu tandanya dulu nyaman dulu. Nah, tetapi ketika kita dalam beramal, ketika kita dalam taat, ada merasakan kenyamanan, itu bukan tujuan juga. Karena itu masih berjalan. Ibaratnya toh kita naik mobil,
tujuan ke Banjarmasin, naik mobil mewah, nyaman kita di mobil, kada hendak turun, padahal tujuan ke Banjar. Ujar supir, turun pian, kada nyaman, aku sudah di sini. Nah, ini termasuk penumpang yang tertipu, nyaman di kendaraan. Begitu juga nyaman ba'amal, nyaman ba'amaliyah, akan tetapi lupa dengan tujuan. Padahal itu adalah perantara ataupun jembatan. Nah, makanya ulama kita ini ada maksud dan ada wasail. Maksud tadi adalah tujuan sampai kepada Allah, liqa'u rabbih. Yang kedua adalah wasail, yang disebut adalah perantara. Perantara adalah salah satunya amaliyah. Nah, jadi kalau orang beramal jangan merasa sampai, kan? Itu artinya bahwa kita posisi masih berusaha supaya sampai. Karena kalau orang sudah sampai itu pertama kali tandanya adalah mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu tak. Nah, yang sudah orang pengalaman tuh kayak itu tak. Mendengar langsung alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bal awwalu abidul anwar liwujudi hajatihim ilaiha fil wusuli ila maksudihim. Karena jahidin, kalau orang tuh masih menjadi perjalanan ataupun orang yang masih beribadah, itu disebut adalah hamba anwar. Kenapa jadi hamba anwar? Maksudnya masih hamba ibadah, nah, hamba ilmu, masih hamba tangga, hamba jalan. Nah, artinya gitu tuh, orang tuh masih berhamba lawan amaliyah. Orang yang masih berjalan ini, nah, itu hamba amaliyah masih. Nah, jadi hamba amaliyah, tujuannya amaliyah tadi adalah untuk wasil. Nah, gitu. Jadi orang yang berjalan ini masih hamba amaliyah, sedangkan tujuannya adalah wasil. Illa maksudihim, arti kata kita tuh tahu diri bahwa kita ini masih tingkatan awam. Terpaksa beribadah terus. Mau beribadah, ada ulama ini menganjurkan dipakai. Ada orang ini menganjurkan amalan-amalan ini kita pakai juga. Nah, kita sanggup, kayak kita nih garing mendengar tabib ini kita pakai. Ada lagi dokter menganjurkan obat ini kita pakai. Karena Pak, kita pingin wasil, berhasil, yaitu sembuh. Nah, kayak itu juga kita nih mengajar nang guru ini ya. Kita belajar juga. Itu menganjurkan amalan ini supaya wasil. Kita pakai juga. Nah, tetapi kena Allah Ta'ala na ampun aturan pulang kan. Nah, yang penting pakai aja dulu. Wal akharuna anwaru lahum liwujudi ginaihim anha birabbihim. Sedangkan orang yang wasil jadi itu adalah orang yang sugih. Nah, orang yang sugih karena apa? Hidin sudah beserta Allah Subhanahu wa taala. Ma'illah, beserta. Nah, beserta itu arti kata ma'allah. Jadi kapan-kapan bisa berdialog ataupun berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang merdeka. Arti merdekanya arti kata wujud dalam kitab yang lain secara zahir jadi Abdullah,
secara batin orang yang merdeka. Nah, ya secara zahir kayak biasa depan hamba, tetapi hidin perasaan kada bisa apa-apa. Nah, itu tak. Secara zahir hamba Allah apabila disera azan dikumandangkan di masjid ke masjid hidin. Tapi perasaan hati tauhidnya sudah sempurna. La fa'ilun ilallah. Ah, kayak itu tak. Inda qawla anta mal aqwan lillahi la syai'a dunahu sayati hadal ma'na anda qawli anta mal aqwan malam tashhad al muqawwinu fa idza syahidtahu kana al aqwatu ma'aka. Mujahidin di sini ada satu makna, engkau itu sekarang ini beserta dunia. Nah, ini orang yang masih belum dibuka Allah Ta'ala hijab lah, jahidin dah. Engkau ini beserta dunia. Selagi engkau tidak melihat Allah, zat wajibul wujud, maka kamu berada masih tadinding, maksudnya lah. Masih tadinding kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena posisi kita masih mengandalkan tangga tadi, mengandalkan jalan, mengandalkan amalan, dan tadinding dengan zat wajibul wujud. Fa idza sahidtahu kana al-aqwal ma'aka. Kalau seandainya tadi engkau, kata beliau, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat, kemudian imbah melihat jahidin, sesungguhnya dunia itu adalah beserta engkau. Kalau yang tadi engkau beserta dunia tapi menghalangi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, engkau melihat Allah, ternyata dunia itu di bawah aja. Saka hendak mengambil ibaratnya meraup. Kalau yang pertama tadi, pian mencari dunia dan menggeluti dunia, tapi gara-gara dunia tadi kada terlihat alias terlindung. Nah ini tadi dunia menyerahkan diri karena sudah melihat Tuhan. Nikah setinggi nih. Kita belum. Kisahnya benar, ilmunya benar. Dunia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditawari dunia. Ujar Allah Ta'ala, ya Nabi Allah Muhammad, apakah engkau mau jadi nabi tapi jadi raja? Atau kehendak apa lagi? Nabi tapi jadi raja. Arti kata dunia menyerahkan. Nah, jahada nabi, aku hendak menjadi nabi tetapi menjadi Abdullah. Selalu menjadi hamba aja, hamba biasa. Hamba aja. Dunia tunduk, hidin kada mau. Bulan ditetanggakan menjadi emas, gunung jadi emas, bertahan, kada mau. Karena apa? Hidin kada hendak gara-gara dunia, kenikmatan lebih daripada dunia, yaitu adalah berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala, bermahabbah dengan Allah Ta'ala, bercinta-cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melebihi daripada dunia. Nah, ini orang yang sampai. Makanya alamat seseorang tersebut sudah wasil ujar Nabi, yaitu tandanya dua. Yang pertama, tajapaan daril gurur. Yang kedua, inabah ila darul khulud. Yang pertama adalah tanda orang sampai jadi kada mau tertipu dengan barang yang menipu, yaitu dunia. Menipu dah. Kada dapat menyirit, menghendaki
Nang kedua jeden tandanya orang sambar yaitu setiap hari inabah harus hendak benar bulik ke darul akhirat. Nah, ke rumah yang sebujurnya. Itu tandanya tak. Nah, jadi hendak mati aja tujuan. Nah, satu ketika ada seorang wali Allah didatangi oleh malaikat Israel. Hai Tuhan, sekarang pian dihendak dicabutakan nyawa. Allah Ta'ala memerintahkan. Ujah wali tadi, alhamdulillah, ini yang kutunggu. Marhaban ya sakaratul maut. Selamat datang, ini yang kutunggu. Ujah malaikat Israel, ya wali Allah, ada lagi pesan satu. Pian kada dicabut wah ini, tapi kaina aja sedih benar aku aja. Sekalinya kenapa jadi tunda-tunda? Ini yang aku tunggu-tunggu. Apa garang lagi yang dibuat di dunia ini serba kada nyaman. Penjara sepertaan, serba susah, dikehendaki ada batasnya. Jadi wah ini cabut malaikat betawar ini. Dia berdebat antara malaikat maut dengan hendak cabut. Ujar malaikat maut, ya wali Allah, aku ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih waktu, maka ulun kada kamu mencabut langsung. Jadi pian gunakan aja waktu ini nah. Kapan pian ulun harus cabut baksa pula. Ujah seorang wali Allah tadi, ayo amun itu aku hendak mempersiapkan dulu diriku, dan aku ibaratnya tuntungakan hutang piutangku, misalnya aku urus bepada aku lan ahli waris, bepada lakukan murid. Demi itu cabutlah aku ketika aku dalam keadaan sholat. Nah, amun itu Israel kami tunggu ketika tahiyat pertama ketika sholat yang pertama sampai yang kedua, ketika sujud orang tersebut langsung meninggal dunia. Nah, itu banyak terjadi yang kayak itu tuh. Jadi kayak malaikat Israel itu bepadah dahulu, termasuk almarhum guru ulun di Jawa. Bepadah dulu hidin lawan keluarga bahwa aku hendak dicabut. Dan rata-rata orang yang ahli tasawuf yang hakiki lah, yang bujur-bujur tuh, itu biasanya sebelum meninggal dunia pun diberi kabar dahulu. Nah, itu yang kita hendaki, ya kalau supaya kita siap-siap. Nah, siap-siap menyambut kematian. Nah, ini tandanya aja orang yang wasiat tadi selalu hendak inabah, hendak burik terus. Nah, makanya bubuhannya tuh kabar gembira terlebih dahulu pulang. Dilihat akan surga. Nah, surga dibuka lebar-lebar. Bidadari mencongkong. Tinggal pilihnya lagi. Maka kada sikung berdua. Nah, bini nang di rumah pun dilihatkan juga nah. Jadi ratunya bidadari. Sungai-sungai di surga dilihatkan. Makanya hidin tuh kada tapi nafsu lagi makan di dunia nih. Sedikit aja. Karena apa? Tato tutupi lawan kabar gembira tadi melihat langsung. Makanya itulah yang sebujurnya orang yang kada hubud dunia lagi. Karena digantiakan. Kalau kita ini belum ada gantinya. Nah itu aja yang dilihat. Kalau bubuhannya tadi sudah digantiakan. Rasa sudah lain. Akhlak sudah lain.
pandangan mata sudah lain. Dan itu kalau kita dibuka sekali aja, keganangannya luar biasa. Kayak kisah orang melihat bidadari, ngaranya Ainun Mardiah. Sekali aja, itu pun dalam mimpi. Tapi tak ingatnya luar biasa. Rasanya kada hendak lagi bulik ke rumah. Itu orang dilihatkan daripada kesedikit daripada kenikmatan akhirat. Itu hanya melihat ciptaannya. Apalagi sampai melihat daripada zat wajibul wujud. Melihat itu arti kata lewat gambarannya aja, bukan melihat hakikinya tuh kada. Melihat gambarannya tuh kayak melihat matahari tetapi di banyu. Nah kayak itu dah. Tapi hendak benar melihat yang sebujurnya tuh mah. Hendak benar orang tuh. Makanya ujar ulama hendak melihat sebujurnya itu maharnya kada ada yang lain kecuali adalah kematian. Nah, depan maharnya tuh nah, kematian. Orangnya takutan mati ya Allah. Ini maharnya adalah kematian. Nah, itu orang yang sudah sampai hatinya dan sudah sampai pahamnya dan sudah sampai rohnya kepada zat wajibul wujud, pasti rasanya kayak itu. Kalau kada ada rasanya kayak itu, paling-paling hanya ilmunya ataupun pandirnya. Ilmunya, pandirnya. Cita-cita sebertaan ada ulun menemukan orang tuh nah. Hidin ini dikabari sudah pemurah hidin saya ini. Mujahidin seandainya tuh boleh tuh nah meninggal dunia dengan bunuh diri untuk mencapai tadi rasa-rasanya kawak mau aja. Saking nikmatnya sudah melihat dengan kabar tersebut dan saking rindunya dengan yang hendak dituju. Nah, pada qala Allah Ta'ala qul Allah sumajurhu fi khudinil abun. Maka jahidin di sini katakanlah Allah itu tujuan dan berhati-hatilah jangan main-main di dunia ini. Nah, itu arti kata kalau kita masih pangkat kita tuh masih salek, arti kata ba'amalai kita makam kita kayak itu bang, ba'amal dulu, ba'amal walaupun tujuannya ba'amal dulu, tapi harus tahu hati bahwa amal ini adalah perantara. Ibratul tauhid bi'adami mulahazat afjar, yaitu tauhid. Jadi hati kita tuh bertauhid. Nah, tauhid ini arti kata kada ada yang dipandang kecuali fa'ilun ilallah. Itu aja. Nah, makanya kalimat ini intinya itu aja. Tauhid tadi. Tauhid itu kan tunggal satu. Nah, tetapi ilmu ini hendak supaya menyampaikan benar, arah paham. Pada ilmu ini tunggal tuh aja. La fa'ilun ilallah, yang sudah. Kadang ngaling-ngaling ada. Tidak ada yang berkuasa, kada ada yang berkudrat iradat, kada ada yang apa sebertaan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqul yaqin. Nah, yang disebut tadi orang yang sudah melihat ataupun bertemu dengan zat wajibul wujud, itulah yang disebut hakul yakin. Nah, di bawahnya yaitu ainul yakin. Kalau yang di bawahnya lagi namanya ilmu yakin.
Tapi kalau orang yang wasil tadi adalah hakul yakin. Nah, yakin lupa. Wa ra'yatu ma siwallah haudun wal abun. Apabila melihat selain yang dilihatnya Allah Ta'ala tenang, dunia kah apa, itu kata beliau hanya sunda gurau saja, permainan. Masalah kah sunda gurau aja, sandiwara aja. Hatinya kayak itu terus. Makanya gara-gara melihat kayak itu, hidin kada bingung, kada bersedih, dan kada sakit hati. Tapi ini ujah ulama, ini adalah maqamus shadiqin, lain makam muqarrabin. Ini makam orang sudah sampai ini ada dua. Yang pertama adalah al-muqarrabin, sampai berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala juga, akan tetapi bila-bila masa. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang orang nih nang kayak biasa aja, bisa juga sakit hati, bisa juga menangis. Nah, ada juga nama makam shodiqin, yaitu orang tuh berisi makam ngarannya istiqomah dan terus menerus, kada ada duka cita. Orang yang kayak ini. Dan biasanya kalau dia aulia, pangkatnya tinggi, bisa pangkatnya kutub, al-ghaus, mujaba, ataupun autab. Nah, itulah orang berisi makam namanya shodiqin. Tapi yang di bawahnya tadi adalah makamnya muqarrabin. Parak jualan Tuhan, wali juga pangkatnya, tapi terendah. Dan orang ini kada kawa bakahandak ulang. Kalau bakahandak mungkin bisa meninggiakan, akan tetapi kada kawa mahandaki. Wahuma min sifatil kajibin al munafiqin. Nah, jahidin, kalau sesungguhnya orang tuh melihat dunia ini agyar. Agyarnya artinya yang ada di hati tapi benafsu. Itu agyar artinya. Kalau mukawanat artinya dunia yang dilihat, yang di luar. Kalau agyar tuh adalah yang di hati. Kalau mukawanat itu yang di luar dunia nih. Jahidin keduanya itu penipu, pendusta, mukadzibin, pendusta. Dan banyak orang yang tergiur dengan pendusta ini karena bisa merayu dan bisa membuali. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla akhbaran anhum ma kunna nakhudu ma'al khaidin, wa qala Ta'ala bal hum min syakkin yal'abun, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya dunia itu adalah hanya senda gurau saja, dan sifatnya sementara. Sakit sementara, sugih sementara, kaya sementara, mewah sementara, berpangkat sementara, dan kada ada yang daim, artinya kada ada yang lawas. Nah, ini adalah penjelasan tentang antara dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang belum sampai, kelompok yang kedua adalah orang yang sudah sampai. Jadi kalau kita nih belum sampai, kalau kayak apa kita nih mujahidin di sini, paling kada kita mengimani orang yang sudah sampai. Jangan mendustakan. Betul? Kalau kita mendustakan, maka kita tambah jauh kada mungkin sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, jahidin kita nih
paling kada menitip supaya tak umpat. Nah kayak lah. Karena kita kisahkan semalam nang di Sirul Asrar, orang yang sudah sampai nanti adalah wali. Dan nang orang wali yang tertinggi tadi di akhirat kaina mengikuti bendera. Bendera masuk ke surga. Di belakangnya nanti bagi orang nang mau empati ataupun nang menyerahkan atau mau imane. Dan beribu-ribu nanti yang megang bendera wali-wali ini. Dan di belakangnya puluhan ribu juga nang mau empati. Nah, kayak itu taktiknya tuh. Makanya jangan sampai kita minta Allah minta supaya jadi wali. Karena besi tanggung jawab. Wali ujah Nabi sesungguhnya asadul bala fal anbiya sumal aulia sumal amsal. Sesungguhnya yang banyak beban di dunia ini baik bala bencana maupun susah maupun kepayahan ataupun tanggung jawab adalah para nabi. Imbah para nabi, para aulia, kemudian aulia yang berikutnya. Susah kan? Jadi jangan hendak minta wali. Nah, karena pian siap menerima ajab, sakit kah, bencana kah? Nah, untuk sebagai apa tuh? Sebagai tameng. Nah, jadi yang nyaman tuh aja perguruan mencintai benar, mencintai. Ujar dalam kitab ini kemarin kan, lisadatun min azihim aqdamuhum fawqal jibal illam akum minhum fali fi hubbihim majja wajah. Jadi kita nih setiap masa ada bisi wali. Mereka tuh ibadahnya sangat luar biasa dan balanya luar biasa. Akan tetapi diri kita tuh kada mampu mempati segi ibadahnya ataupun mujahadahnya. Paling kada cinta dan mahabbah. Nanti jahidin digolongkan kemuliaan. Mereka tuh sama dalam diri kita. Nah, kita ini diumpatakan jadi mulia juga dah. Nah, itu nyaman dah. Jadi kita ini jangan sampai putus asa, kada wasil. Karena wasil itu arti kata harus siap jadi penanggung jawab. Tapi kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala wasil, berarti kita sudah disiapkan. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita digolongkan berserta orang-orang yang wasilun dan mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur ma'rifatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammin lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.